Terus yang kedua regresi. Regresi adalah tadi ya, mengingat masa lalu. Nah, di sini ada filosofi bahwa pengalaman masa lalu itu tidak bisa dihilangkan dari memori kita. Jadi setiap orang nggak bisa untuk menghilangkan masa lalu. Karena masa yang sudah ada di masa lalu tetap akan ada karena sudah kita lewati. Namun jika masa lalu itu ada dan masa lalu itu menjadikan masa sekarang ini terganggu karena masa lalu, ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tetap berdiam diri dengan kondisi kerusakan yang saat ini akibat masa lalu? Tentu kita akan memperbaiki masa lalu untuk mengubah masa saat ini. Karena dengan berubahnya saat ini akan mengubah masa depan. Bagaimana caranya kita mengubah masa lalu? Kejadian di masa lalu tidak akan pernah bisa digantikan, tidak akan pernah bisa diubah. Namun pemaknaan di masa lalu itu yang bisa dimodifikasi. Ya, pemaknaan di masa lalu itu yang bisa di-reframe, diganti bingkainya. Pemaknaan di masa lalu itu yang bisa diubah value-nya, nilainya. Kalau dulu pernah kehilangan sesuatu, nilainya sangat besar, maka kita bisa mengulang ke masa lalu untuk mengubah nilai yang tadinya besar menjadi sedang atau menjadi kecil. Sehingga regresi ini membawa seorang untuk kembali ke ingatan masa lalunya, dan di situ dilakukan tadi, ya, pemaknaan ulang atau frame ulang atau reframing ulang atau perubahan nilai, mengurangi nilainya. Kalau dulu pernah ada kejadian melihat darah pingsan karena ketakutan di masa lalu, kita mundur ke masa lalu waktu melihat darah pingsan. Ya, maka disadarkan, ya. Kalau phasphobia cure itu kejadiannya dimundurkan ke masa lalu, ya, nanti diubah kejadian yang dia hadapi itu. Nah, kalau menggunakan regresi ini kita cukup mundur ke masa lalu. Contoh gini, ini masa sekarang, ini masa lalu. Kita akan mundur ke masa lalu. Setelah itu, ini pas kejadiannya. Kita akan mundur 1 hari sebelum kejadian. Nah, sebelum kejadian, ini akan diberikan satu suntikan sugesti. Mbak, besok Anda akan melihat darah. Dan besok ketika Anda melihat darah, Anda biasa saja. Anda tenang, Anda tetap merasa nyaman, dan Anda merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Ketika Anda sudah siap untuk melihat darah besok, anggukan kepala Anda. Oke, sekarang sambil Anda berdoa yang kuat, ya, Anda yakinkan apapun yang terjadi besok pada saat Anda melihat darah, Anda tetap merasa tenang, Anda tetap merasa biasa saja, tetap kuat, tetap semangat, dan Anda anggap itu hal yang wajar. Pada hitungan ketiga, Anda masuk di kejadian Anda melihat darah. 1, 2, 3. Set, masuk. Nah, saya pakai petikan buat Anda. Ya, sekarang Anda masuk dan Anda sedang melihat darah. Anda rasakan dan Anda lihat, biasa saja. Anda tetap tenang dan nyaman. Nafas panjang, hitungan ketiga, Anda keluar dari hari itu dan Anda berada pada 3 hari setelahnya. 1, 2, 3. Sekarang rasakan, Anda biasa saja. Tetap tenang dan tetap nyaman. Anda lupakan yang kemarin Anda lewati. Anda mulai kembali ke masa tahun 2023. Nafas panjang, perlahan. Oke, sekarang tahun 2023. Bisa aja. Bisa dipakai. Diubah strukturnya. Setelah itu dikembalikan dia di masa ya sehari berikutnya atau 2 hari berikutnya apa untuk melewati. Nah, setelah itu baru dikembalikan ke masa saat ini. Itu regresi. Nah, kalau strukturnya regresi itu bisa dengan metodenya, ya, bisa menggunakan ingatan
dia sendiri, ingatan klien, dengan mundur ke masa lalu, di masa kejadian itu terjadi, bisa. Dan Anda mundur 1 hari sebelum kejadian. Bisa dengan kalender tahun mundur, 2023, 2022, 2021 mundur, terus itu ya. Bisa dengan naik pesawat mundur ke masa lalu, gitu ya. Tiba-tiba di tahun 2021 misalnya. Nah, selesai buka mata, oke cukup. Nah, terus dicek, dievaluasi. Oke, sekarang Anda ingat kejadian saat Anda disakiti hati Anda. Gimana? Terus masih marah nggak? Itu untuk ngeceknya setelah diterapi. Itu regresi. Jadi regresi prinsipnya adalah mundur ke masa lalu untuk dilakukan remapping. Itu regresi ini yang dulu. Cuma saya dapatnya regresi ini yang lebih spesifik ya di NLP, waktu kelas NLP. Waktu kelas hipno itu kadang kan tidak dibahas secara detail ya. Karena waktu pelatihan dulu cuma 1 hari, 2 hari gitu. Jadinya nggak mendetail. Itu ya. Nah, silakan jenengan mulai praktekkan untuk terapinya dengan direct suggestion terapi, terus dengan regresi. Tapi ingat pada saat menggunakan regresi, jenengan harus bikin anchor tenang dulu. Caranya pasien diminta tutup mata, nafas panjang, hipnosis dulu dengan direct suggestion. Ibu, setiap kali nanti ibu saya pegang tangannya atau setiap kali nanti ibu menggenggamkan tangan ibu merasakan bahagia, merasakan tenang, merasakan nyaman, atau merasakan netral, nggak ada emosi apapun. Sehingga pada saat nanti jenengan melakukan regresi ke belakang, terus nangis ya, ibu sekarang genggamkan tangannya, rasakan netral. Jadi untuk mengantisipasi abreaksi ya. Khawatirnya diregresi mundur, dia teriak-teriak nangis, jangan bingung. Iya kan? Dia anchor tadi, anchornya anchor tenang atau anchor netral. Makanya dibuat anchor dulu, anchor netral, anchor tenang. Anchornya misalnya genggam tangan ataupun seperti ini ya. Nah, bisa jangan kita yang nyentuh ya, nanti jadi kebiasaan harus kita yang nyentuh. Boleh sih, tapi kan terlalu mengandalkan bel. Bikin anchor yang tanpa alat kalau bisa. Iya. Kalau anchornya misalnya anchor pakai minyak wangi itu ya, pas minyaknya habis nyari minyaknya susah. Nanti harus nyari-nyari minyak gitu ya. Ya, kayak sama aja, saya dulu pernah ya, waktu awal-awal bikin anchor dengan sholat. Jadi pada saat sholat, saya pede itu ya. Nah pada saat mau training, kan waktunya udah mepet ya, saya bisa sholat dulu. Jadinya aduh, ini gak bisa nih anchor kayak gini gitu ya. Jadi bikin anchor yang gampang, jangan yang dipersulit sendiri. Ya anchor harus dikir 1 kali, misalnya pas mepet kan gak bisa. Malah buru-buru ngejar anchornya gitu ya. Gitu. Bismillah ya. Tapi nanti dicek dulu cara bikin anchor. Nanti pas materi anchor ya. Jadi untuk bikin anchor kita cek dulu apakah itu ketika dilakukan berdampak apa tidak. Karena setiap orang beda-beda loh sensasinya. Ada yang mengucapkan Allahu Akbar itu semangat, ada yang biasa. Ada yang mengucapkan Subhanallah itu tenang, ada yang malah tambah gelisah misalnya. Itu beda-beda tiap orang, makanya harus dicek dulu anchornya. Tapi kalau anchor sentuhan, silakan posisi tangan ibu seperti apa yang membuat tenang. Ada yang seperti ini, ada. Jadi setiap kali nanti ibu memegang dada seperti ini, ibu merasa tenang dan merasa nyaman. Nah nanti pada saat dilakukan regresi, terus dia nangis, sekarang ibu pegang dada ibu dengan tangan ibu. Pegang, ditekan, rasakan tenang kembali, rasakan nyaman. Nanti sudah lega, sudah diem, nah mau regresi lagi silakan, tapi dipersiapkan. Ketika nanti nangis ditenangkan. Lama-lama dengan terapi ini juga bisa sih nanti pada saat dia diregresi terus dia nangis, terus di anchor tenang, maka lama-lama sensasi ini nangisnya akan berkurang. Namanya desensitization berarti. Mengurangi kepekaan dari sensitivitas emosinya saat itu. Itu ya untuk tekniknya. Nanti yang berikutnya Advan nanti ada metafor.
ada secondary gain, ada 20 teknik nanti di sini banyak. Ya. Yang penting dipraktekin dulu, terus di di dasar tadi jenengan praktekin yang speednya diperdalam. Kalau jenengan pengen buat sunat yang lebih memang fokusnya mau nyunat, ya udah diperdalam di speednya terus sampai matang dulu. Nanti advance-nya nanti. Soalnya kalau udah kecampur advance, jenengan nanti fokusnya menterapi. Kalau saya sih milih, itu pilihan soalnya. Kalau jenengan pengen jadi terapis, biasanya kalau untuk speed nanti sudah tidak terlalu tajam. Karena kalau terapi itu cenderungnya nggak pakai speed, makanya progresif. Ya kan, kalau terapi kan tidak tidur gitu ya. Mas Panjang tidur itu enggak. Lagi mumet-mumet kalau ditepuk-tepuk kayak manuk gitu ya. Lebih soft ya, lebih smooth. Tapi kalau buat sunat yang kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini ada waktu, berarti ini hari apa? Ini hari Kamis ya. Jadi kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa. Insya Allah ya, Selasa. Jangan cari pasien sebanyak mungkin. Kalau dulu saya targetkan sehari 3. Baik pasiennya sama ataupun beda, nggak masalah. Pak Joko mau hipnosis Bu Astari terus tiap hari ya nggak apa-apa. Hipnosis terus ditanyain. Sempat ya, terus gue nggak kayak gitu, terus kayaknya dia harus cari siat yang lain. Oh gitu. Kalau saya justru kalau bisa malah orang yang terdekat sebagai tantangan. Karena begitu jenengan menemukan kendala, terus nantinya berhasil, ketika ketemu orang lain lebih gampang. Apalagi ketemu orang yang butuh lebih gampang daripada kita nyari orang untuk diterapi, itu lebih punya tantangan untuk membuat dia mau kan. Iya. Tapi kalau pasien sudah nyari kita sih udah gampang. Kayak kemarin aja. Iya, karena dia nyari kan, dia butuh. Iya. Dia ngajak aja di terapi boleh. Diselinginya dengan nanti saya. Jadi saya punya terapi gratis. Masih banyak sih. Saya punya 15-an jatah terapi. Kalau ada yang mau terapi gratis, saya punya jatah dari orang dapat amanah untuk memberikan terapi gratis, sudah dibayar sama beliau. Jadi dia bayar untuk menerapi orang lain, pahalanya untuk beliau. Sedekah terapi. Gitu. Kalau ada yang mau menterapikan gratis, asal nggak mampu bayar, tapi kalau yang mampu ya jangan. Yang tidak mampu bayar. Oke, sekarang yang terkait dengan materi ini ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup saya tunggu reviewnya ya dengan praktek. Terus terutama tadi kalau bisa target sehari 3 lah. Sehari 3 pasien. Siapapun pasiennya ya, nggak harus pasien beneran. Yang orang juga nggak mau tukang becak di jalan. Pas ini Pak, hipnosis ini tak kasih mangga nanti gitu ya. Jadi dulu saya anak-anak kecil itu, anak-anak di sini kan banyak kadang-kadang ya hipnosisi gitu ya. Buat ini mempelajari kepekaannya kita aja. Ini kan banyak ya di sekitar anak kecil yang mau sunat, diundang aja nggak balik di Mangewu, di permen, di jajan, nggak apa-apa. Sugesti positif biar semangat belajar. Nanti semakin terbiasa, semakin kemanapun enak, disuruh hipnosis dimanapun ya biasa gitu. Tidak ada kepikiran hasilnya bagaimana, enggak. Makanya jenengan lagi semakin banyak klien, jenengan aja pasien sing disunat Pak Mas. Semua pasien dihipnosis aja, termasuk pasien-pasien ada temennya di rumah sakit nggak apa-apa dihipnosis. Mumpung masih awal. Gila banget kayak itu, Kristina. Dihipnosis. Ya sama kalau saya kan memang banyak di Rupiah. Kalau kita memang bapak psikologis saya arahkan, terus pasien memang mau. Mau ya. Mau, sebagian mau. Kalau pasien itu ya cuma tapi sebenarnya ada anak sunatan. Kalau saya memang ada anak sunatan juga pasien-pasien. Saya memang lebih ke terapi. Maksudnya terapis aslinya ya.
Ya, kalau nggak ada, monggo nanti diteruskan seperti itu. Ketemu lagi Selasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.